Anda silahkan dibaca pertanyaanmu. Bagaimana cara membedakan daerah penyelesaian yang terbuka dan tertutup? Soalnya jujur banget Bu, saya masih suka tukar sama agak-agak bingung. Oke, terbuka dan tertutup ya. Nih, saya buka modul kalian di sini. Jadi sembari kalian buka modul kalian ya. Sebentar, itu ada di halaman berapa ya? Sebentar, terbuka dan tertutup. Nih, sini ya. Penentuan nilai optimum fungsi objektif. Nah, ini dimulai halaman 10, ini sudah mulai program linear ya sampai 18. Kalau yang halaman 2 sampai 9 ini belum program linear, dia baru materi syarat. Dia baru materi mengulang dari kelas 10 ya, yang kalian menggambar garis, kemudian daerah arsiran pertidaksamaan, kemudian sistem pertidaksamaan gitu ya. Itu materi kelas 10 semua. Nah, sekarang, kalau nggak salah Pak Widi yang menjelaskan ya. Iya Bu. Oke, nah sekarang ini kita mulai masuk ke program linear nih. Menentukan nilai optimum fungsi objektif. Jadi, di permasalahan program linear, nah saya buka ke atas dulu. Bentar. Sini model, nah ini perhatikan. Model matematika dari permasalahan program linear itu ada dua macam, hanya ada dua jenis ya. Yang pertama adalah persoalan maksimum. Persoalan maksimum itu mayoritas kendalanya, syaratnya atau pertidaksamaannya dia akan kurang dari mayoritasnya ya. Kurang dari, kenapa kurang dari? Karena kalau permasalahan maksimum dia akan berupa wilayah daerah tertutup. Seperti ini. Nah, ini masalah daerah tertutup. Nah, ini perhatikan pertidaksamaannya mayoritas kurang dari. Kalau kurang dari, maka daerah yang diarsir akan ke dalam ya. Sebelah kiri bawah ya. Nah, ini. Ini adalah daerah tertutup, arsiran yang merupakan wilayah tertutup. Kenapa tertutup? Karena dibatasi oleh garis semuanya wilayahnya. Jadi bisa kita sebutkan dia segi 5, segi 4, segi 3 gitu ya. Ada wujudnya, seginya, maka dia disebut daerah tertutup gitu ya. Nah ini, uh, daerahnya menjadi daerah tertutup, daerah arsirannya gitu ya. Semua wilayahnya dibatasi oleh, nah seperti ini. Ini daerah penyelesaiannya ada di sini, ini daerah tertutup namanya. Nah nanti di program linear itu dia yang permasalahan maksimum. Kemudian permasalahan yang kedua adalah persoalan minimum. Nah kalau persoalan minimum nanti pertidaksamaannya itu mayoritas akan lebih dari. Nah kalau lebih dari maka nanti daerah arsirannya menjadi daerah terbuka. Nah seperti ini. Ini soalnya ada di mana? Sebentar saya lihat. Nah ini. Nah, perhatikan contoh soalnya. Ini permasalahan terbuka, berarti nanti pertanyaannya pasti minimum gitu ya. Nah, ini mayoritas pertidaksamaannya lebih besar dari. Nah, nanti wilayahnya jadi seperti ini ya. Ini sebenarnya tak terbatas ke sana ya. Wilayah arsirannya tak terbatas. Jadi kita nggak bisa menyebutkan, oh wilayah arsirannya segi 4, nggak ada. Ini nggak ada seginya ya, karena ini tak terbatas ke kanan terus. Jadi ini lebih besar berarti kan, kalau lebih besar berarti yang diarsir sebelah kanan atas gitu cenderungnya. Maka ini batas titik sudutnya ada 3 nih, ada 4 ya, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab Bu, Daerah saya jadi tertutup lebih ngerti. terbuka? Oke, Makasih ya Bu. lebih paham ya. Sama-sama. Amanda, kamu saya kasih bintang 4. Kemudian yang berikutnya adalah Krisna. Silakan Krisna dibacakan dulu pertanyaanmu. Apakah boleh mengerjakan program linear tanpa memakai tabel? Itu karena ada beberapa guru Oh, boleh.
Karena masalahnya ada Heeh, beberapa guru yang mengharuskan anaknya pakai tabel biar dapat nilai plus. Tapi saya pengen nanya heeh, apa tuh heeh. peraturan mainnya aja Bu. Kalau nggak pakai tabel boleh nggak Bu? Hmm. Boleh Krisna, kalau sama Bu Helen mah. Yang penting kamu bisa ngerjain, ngerti maksudnya, boleh. Nggak wajib ya. Jadi tabel, mana saya bukakan. Di sini juga ada kan, contohnya ada di halaman berapa ya. Krisna, kamu udah lihat belum? Ini contohnya ada di sini ya. Halaman 8 ini ya, contohnya ya. Nih Krisna ya, contoh 4 ini ya. Yang lainnya juga perhatikan ya. Di modul kalian, contoh 4, halaman 8. Kenapa sih di modul-modul dan guru-guru itu kok selalu memberikan cara tabel? Karena dengan cara tabel itu nanti kalian nggak ketukar angkanya. Sebenarnya itu sih arahannya. Tapi kalau ternyata Bu, kalau pakai tabel kok saya tambah pusing ya. Kalau boleh nggak pakai tabel? Boleh. Jelas Krisna ya. Yang lainnya juga ya, nggak wajib kalau Bu Helen tuh Jelas model Bu. belajarnya nggak wajib. Jadi kalau modelnya Bu Helen mah kalau misalnya kalian bisa menemukan cara lain dalam mengerjakan soal itu, justru saya akan memberi apresiasi ya. Kan itu jadi misalnya nih, saya mengajarkan hanya cara 1, 2, 3 misalnya. Kok kalian bisa menemukan cara 4? Nah, itu kan berarti bisa jadi memberi inspirasi kepada saya juga ya. Oh, ternyata ada cara 4 nih. Jadi saya akan belajar juga ya. Jadi Walen itu modelnya nggak harus ngikutin cara yang ibu kasih ya. Jelas Krisna ya. Jelas Bu. Makasih Nah Bu. kita mau lihat contoh kita ya kita jelasin dulu yang pakai cara tabel sekalian Krisna ya dan yang lainnya jadi nanti setelah belajar ini kalian bisa melanjutkan mengerjakan soal program linearnya ya yang di latihan terakhir misalnya halaman 17 atau 18 gitu. Nah perhatikan nih. Pertama, kalau kita membuat pasti soal program linear itu mayoritas soal cerita, mayoritasnya ya, karena program linear itu sebenarnya tujuannya adalah kita mau memaksimumkan uh, laba ya, memaksimumkan hasil penjualan atau meminimumkan biaya proyek misalnya. Kalau seorang kontraktor misalnya dia akan membuat kompleks misalnya ya, kompleks perumahan. Nah, di situ ada jenis tipe A, tipe B misalnya. Nah, dia harus menyelesaikan proyeknya dalam waktu kan misalnya, kemudian ada pekerjanya berapa orang. Kemudian dia merencanakan nih supaya biaya proyek untuk membuat itu menjadi minimum, maka dia akan membuat angka-angka ini, kemudian dia menyusun, kemudian membuat grafiknya tadi ya. Nanti Nah, saya harus membuat tipe A itu berapa jumlahnya, tipe B jumlahnya berapa, supaya nanti biayanya menjadi minimum, gitu ya. Nah, itu persoalan program linear. Nah, sekarang kita mau ke contoh 4 ini dulu. Pertama, yang kita cari adalah ini, tujuan di soal tersebut, permasalahan tersebut adalah maksimum atau minimum, sesuai dengan tadi ya. Kalau maksimum, berarti nanti wilayahnya tertutup, gitu ya, jelas ya. Kalau persoalan minimum berarti nanti arsirannya terbuka gitu supaya kalian ngerti alurnya gitu ya jelas. Jadi pertama temukanlah dulu permasalahannya dia mau mencari maksimum atau minimum. Nah setelah itu dapat kalian temukan variabel x dan y yang mau kalian misalkan gitu ya. Karena nanti di soal ini variabelnya bakal banyak. Jadi kalian harus bisa menemukan siapa si x, siapa si y. X dan Y ini tidak sembarangan dapatnya gitu ya. Jadi pertama perhatikan gini, kan mau memaksimumkan hasil penjualan. Nah yang mau dijual itu apa sih? Oh ternyata yang mau dijual adalah kemeja nih, jenis kemeja ya, kemeja model pertama dan model kedua. Oh ya udah berarti model pertama itu jadi X, model kedua jadi Y, jelas. Kemudian nah, setelah itu model itu kalian jadikan baris di sini ya. Jadikan model pertama itu jadi baris pertama, kemudian model kedua jadi baris kedua,
Kemudian, nah baru kita mencari kolomnya nih, yang harus di kolom itu siapa. Nah, temukan variabel lain selain model kemeja. Di sini ternyata ada kain nih. Oh, kain jenis pertama sama kain jenis kedua. Oh, ini pasti nggak mungkin jadi X dan Y dong, karena X dan Y sudah model baju ya, model kemeja. Berarti ini pasti jadi kolom nih. Oh ya udah, kain jenis pertama jadi kolom pertama. Kemudian kain jenis kedua itu jadi kolom kedua. Nah, seperti itu, kemudian isikan angka-angkanya. Oh, ternyata kemeja model pertama itu memerlukan kain jenis pertama itu 1,5. Ya udah, 1,5 di sini ya, di kolom yang pas. Model pertama, kain pertama. Kemudian kain kedua itu 0,5 di model pertama, berarti 0,5 ada di sini. Kemudian lagi yang kemeja jenis kedua itu 1,4 meter jenis pertama, berarti 1,4 di sini, 0,6 ada di sini. Kemudian habis kolom ini sudah, kita temukan angka yang lain yang belum masuk ke tabel. Belum masuk ke tabel itu angka 180 sama 70 meter. Nah, ini adalah 180 itu apa? Ketersediaan kain jenis pertama. Oh ya, ketersediaan kain jenis pertama berarti ada di sini kan? Nah, ini berarti di sini ditulis tersedia. Tersedianya ya, tersedianya. Tersedia tidak mungkin jadi kolom ya, karena yang tersedia itu bukan model kemeja 1 dan model kemeja 2, tetapi kain jenis 1 dan kain jenis kedua. Maka 180 dan 70 ada di sini letaknya. Kemudian harga, ya angka yang belum muncul di tabel adalah masalah harga. Nah, ini siapa yang mau dijual adalah kemeja model 1 dan model 2, maka harga ada di kolom berikutnya di sini. Kemudian tadi tujuannya adalah memaksimumkan ya, kita tulis di sini maksimum supaya nggak ketukar ya. Nah, perhatikan, kan kita tadi sudah tahu nih, kalau permasalahan maksimum berarti mayoritas kendalanya kurang dari, ya nggak? Lawannya ya. Nah, ini berarti kita membuat modelnya, bentar, ada di halaman 9. Nah, ini perhatikan. 1,5X plus 1,4Y kurang dari 180. Kenapa kurang dari? Karena ini permasalahan maksimum. Nah, perhatikan. Ini jadi menjumlahkannya pasti X plus Y ya. Tidak mungkin X ditambah X. Jadi persamaannya, pertidaksamaannya pasti variabelnya X dan Y. Maka ini pasti ke bawah seperti ini ya. Jangan ke samping. Pokoknya gini, logikanya. Dalam satu persamaan itu satuannya harus sama. Kalau meter, meter dengan meter. Meter, meter dengan meter. Jadi nggak mungkin meter, meter sama rupiah. Nggak nyambung dong, gitu kan. Nah, sekarang yang di sini ada kata-kata maksimum di sini, nggak ada pasangan angkanya ya. Pasti ini fungsi, ini adalah fungsi tujuannya. Dia adalah fungsi Z-nya atau fx, y gitu ya. Itu kenapa pakai tabel. Nah, sekarang saya mau memberi contoh kalau nggak pakai tabel, bisa nggak? Saya langsung ke soal. Coba cari. Mana soalnya? Ada di halaman berapa ya? Ini latihan 4. Latihan 4. Nah, kita mau ke soal nomor 1 dulu. Nanti yang lainnya kalian sendiri ya. Coba ya. Saya kasih contoh satu soal. Kalau misalnya kita nggak pakai tabel ya. Coba. Silahkan kalian baca soal yang nomor 1 ini. Ini permasalahan max atau min? Permasalahan max atau min? Max, ya. Tentang maksimum ya. Apa yang mau dimaksimumkan? Keuntungannya. Keuntungannya, Bu. Keuntungan. Apa yang mau keuntungan ya, kita mau mencari keuntungan. Jadi kalau mencari keuntungan itu tidak mungkin minimum ya. Pokoknya kalau mencari untung laba itu pasti maksimum. Kemudian X-nya apa? Yang jadi X apa? Jenis A. Jenis A. Rokok, Bu.
rokok ya? Rokok A. Rokok B. Yang jadi Y berarti? Rokok B. Ya, oke. Yang jadi Y. Yang B. Modelnya ya. Modelnya berarti fungsi tujuannya adalah f, x, y. Itu yang mana? Kan model matematika itu harus ada fungsi tujuan sama syarat ya. Nah, tujuannya temukan dulu. Mana fungsi tujuannya? 1000X tambah 2000Y. Sebentar. Kita kan mau cari keuntungan kan? Berarti Ya. fungsi tujuannya adalah fungsi keuntungan. Ya. Nah, sekarang kita baca coba. Rokok A itu harga belinya itu 10.000, dijual dengan harga 11.000. Berarti rokok A keuntungannya berapa? 1.000. 1.000. Nah, ingat ya, hati-hati buat persamaannya. Jangan langsung angka yang ada di soal langsung dipakai gitu ya. Jadi teliti baca soalnya, apa sih yang ditanya gitu ya. Kalau keuntungan, ya udah kita buat fungsi keuntungan gitu ya. Nah, sekarang rokok B berapa keuntungannya? 2000. 2000. Oke, 2000. 2000 Y berarti ya, karena rokok A kan X kan, berarti 1000 itu dikali X, kemudian 2000 dikali Y. Nah, itu fungsi tujuannya. Kemudian kendala. Ini fungsi tujuan ya, ini adalah fungsi tujuan. Tujuan gimana nulisnya, ya udahlah, ini aja, nggak ada tempatnya ya. Kemudian syarat atau kendala ya. Syaratnya yang pertama apa? Modalnya 3 juta. Syarat 1000X tambah modal. Nah, betul. 15.000. Syarat yang pertama itu modalnya. Modal itu dipakai buat apa? Beli. Modal itu dipakai buat ya, buat beli rokok ya. Ya, Bu. Nah, berarti di sini berapa X ditambah berapa Y? 1000X tambah 15.000Y. Ya, betul. Jangan yang 11 sama 17 ya. Di sini 10.000X. Oke, 10.000X ditambah berapa tadi? 15 ya? 15.000Y. Lebih kecil apa lebih besar? Kurang dari. Kurang dari. Kenapa kurang dari? Soalnya nyari keuntungan. Enak Maksimum. Betul, karena mau cari keuntungan kan permasalahan maksimum ya. Berarti di sini kurang dari ya logikanya ya. Nah, ini 3 juta. Adalah saya tulis juta gitu ya. Kemudian disederhanakan ya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat keduanya apa? Jadi nggak mungkin hanya ada satu syarat ya, minimal ada 2 syarat gitu. Syarat yang kedua apa? Angka yang belum kepake, angka yang mana? 250. Ya, betul. Ini ya, 250 ya. 250 itu apa? Ketersediaan. Daya tampung. Daya tampung kios ya. Nah, daya tampung kios berarti itu jadinya persamaannya apa? Ekspresi ya, Bu. Yang mau Daya ditampung di kurang kios dari itu apa? 250. Nah, betul. X ditambah Y, betul. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang sama dengan Nah, kurang dari 250. Kemudian syarat yang lain apa? Apa 2 ini cukup? cukup, Bu. Ini sudah selesai belum?
Y lebih besar Apalagi dari ya belum? X Bu, X lebih Ya besar. betul yang ini ya. Betul karena rokoknya tidak mungkin negatif ya. Jadi ini adalah barang-barang nyata yang mau dijual itu adalah barang nyata. Berarti dia pasti ada di kuadran 1 ya. Tidak mungkin wilayah arsiran ada di kuadran 2, 3, 4 gitu. Jelas? Seperti ini jawaban nomor 1. Apakah menjawab? Menjawab. Jelas ya? Ini Bu yang namanya model Oke. matematika ya, Bu. Ini kenapa? Itu yang namanya model matematika ya, Bu. Model matematika. Itu yang namanya model matematika, Andrew. Betul. Nah, nanti saat menyelesaikannya ada lagi ya. Itu baru membuat modelnya. Berarti Krisna sudah terjawab ya, Krisna ya. Krisna juga Sudah Bu, terima kasih. Kemudian yang berikutnya, ya oke. Dita Syafa ya. Dita Syafa silakan dibaca pertanyaannya. Menentukan kiri, kanan, atas, bawah itu dilihat dari sumbu X dan Y atau garis persamaannya. Ya, oke. Dari garis persamaan, Dita. Jadi kita lihat ya di sini ya. Acuan ya. Kenapa sih Bu Ellen kok memakai acuan, nggak kayak yang Pak Widi aja jelasin pakai cek titik gitu ya. Jadi kenapa saya mengajarkan pakai acuan? Karena nanti kan garismu ada banyak ya. Dengan acuan itu akan lebih cepat menentukannya. Nah, saya menjelaskan acuan dulu ya. Jadi acuan ini akan dipakai untuk menentukan daerah mana sih yang diarsir dari garis ya, jangan dari sumbu ya. Garis yang sudah kita buat. Jadi gini, garis itu cuman ada 3, saya kecoretan sini aja. Bentuk garis itu cuman ada 4 macam ya. Yang pertama adalah garis seperti ini, yang kedua garis seperti ini, yang ketiga garisnya seperti ini, yang keempat garisnya seperti ini. Itu ya. Karena program linear itu cuman berkaitan dengan 4 garis ini, nggak lebih ya. Nggak ada kurva pangkat 2, pangkat 3, pangkat 5, nggak ada. Itu nanti di bentuk yang lain. Di kalkulus ya terutama ya, limit, turunan, trigonometri ya, salah, integral itu nanti. Kalau program linear kita hanya mengenal 4 bentuk garis ini. Nah, kapan garis kita akan tegak lurus seperti ini? Vertikal. Jika persamaannya adalah hanya X sama dengan. Jadi variabelnya cuma ada 1 ya. Misalnya X sama dengan 4. Maka garis kita pasti akan tegak sejajar sumbu Y ya. Jadi kalau nanti di pertidaksamaan kalian hanya memuat satu variabel, tinggal lihat variabelnya X atau Y. Kalau X berarti tegak lurus. Kalau datar horizontal pasti dia hanya variabel Y saja. Y sama dengan 2 misalnya. Nah sekarang untuk acuan. Acuan X, karena X itu tegak, berarti dia hanya punya kiri dan kanan ya. Kiri dan kanan. Nah, seperti itu. Nah, kalau kalian lihat di modul yang ini tadi, bentar. Kok limit? Bentar, mana ya? Nih, acuan X tadi, saya bilang. Nah, persamaan garis kan ada AX plus BY sama dengan konstanta gitu ya. Nah, kalau kita memakai acuan X, yang pertama kita lihat adalah koefisien X-nya positif atau negatif. Kemudian tanda pertidaksamaannya apa? Kalau A-nya positif, X tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka yang diarsir sebelah kanan garis. Jadi kalau misalnya nih, kalian ada di sini X sama dengan 1 misalnya. Oh ini salah, ini lebih besar misalnya ya. Oh berarti ini kan variabelnya cuma X nih. Oh ya udah saya bikin garis di X sama dengan 1. Nah ini adalah ini 0, ini 1. Nah garisnya sejajar sumbu Y tapi dia berdirinya ada di X sama dengan 1.
Kemudian karena di sini X-nya positif kan, koefisiennya positif ya. Kemudian lebih dari, oh berarti sebelah kanan garis nih yang diarsir. Jadi nggak usah mikir-mikir ya. Udah langsung pasti sebelah kanannya. Tapi kalau nanti min X lebih dari misalnya, lebih dari 2, maka garisnya ada di, bentar, min ya. Kan dia kita mencari X sama dengan ya, berarti ini min X sama dengan 2, berarti X sama dengan min 2. Oh, berarti ini 0, kemudian saya membuat garis tegak di min 2, ini misalnya min 2 di sini. Kemudian perhatikan, X-nya negatif. X-nya negatif, di sini acuannya positif, ya udah ini kita kali sama min 1 aja nih. Dikali min 1 dulu ya. Atau gini aja. Kalau tandanya lebih dari, di sini X-nya min. Oh ya udah, berarti sebelah kirinya garis. Itu ya, yang diarsir. Jadi lawannya itu ya. Jadi kalau X positif lebih dari yang diarsir kanan, X negatif lebih dari yang diarsir sebelah kiri. Itu kalau acuan X ya. Nah ini kita lihat ke sini nih. Kiri itu sebelah sini, kanan itu sebelah sini. Ini bukan sumbu, tetapi garis yang kita buat. Kemudian kalau yang ini, kalau kita acuannya Y itu pasti horizontal. Kemudian Y itu berarti kenalnya adalah atas bawah. Atas sama bawah. Wah, atwah. Nah, gitu. Atas bawah. Kenalnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat di acuan kita yang Y, nah ini berarti kan acuan Y, maka kita lihat koefisien Y, kalau tandanya lebih dari, koefisien Y positif, tandanya lebih dari, maka sebelah atas yang diarsir. Jadi misalnya nanti kalian punya Y kurang dari min 1 misalnya. Nah, berarti karena Y saja, berarti kalian gambarnya adalah sejajar sumbu X. Ada Y sama dengan min 1 ada di bawah, di sini 0. Kemudian Y sama dengan min 1 ada di sini. Nah, ini min 1. Kemudian yang diarsir, perhatikan Y-nya positif, tapi kok kurang dari, berarti ini yang kalian pakai. Y positif, ini kurang dari, berarti sebelah bawah yang diarsir. Nah, ini bawah garis. Jadi jangan bawah sumbu ya, tapi bawah garis yang kalian buat. Seperti itu. Kalau lebih dari, Y positif berarti sebelah atas yang diarsir. Nah, kemudian, apakah menjawab yang ini? Iya, Bu. Oke, nah kemudian kita lanjutkan tadi yang garis ini, lanjutnya. Jadi terserah kalian ya, mau pakai acuan X saja, atau acuan Y saja, atau dipakai dua-duanya boleh. Dua-duanya itu nanti kalau garisnya sudah mulai miring seperti ini. Nah, selain tegak dan horizontal, itu ada garis miring ke kiri. Ini miring ke kiri karena nyandarnya ke kiri ya. Kemudian ini miring ke kanan, nyandarnya ke kanan. Jadi kapan garis kita akan miring ke kiri? Nah ini supaya kalian nanti cepat ngecek apakah garismu benar apa enggak, keliru enggak, substitusi titik gitu ya. Kapan garisnya akan miring ke kiri? Jika persamaannya misalnya adalah AX plus BY, atau jadi ini nanti lebih besar lebih kecilnya kan untuk arsiran ya, yang penting persamaannya dulu, atau min AX min BY, maka nanti garisnya akan doyong ke kiri. Nah seperti itu. Kapan garis kita nanti akan doyong ke kanan? Jika persamaannya nanti bentuknya adalah AX min BY, atau apa? Min AX Atau apa, Iman? Plus BY. Oh ya, min AX plus BY. Nah, kalian sudah paham kenapa seperti itu? Paham maksud saya? Nah, perhatikan. Garis kita akan miring ke kiri, doyong ke kiri.
Jika koefisien X dan Y itu sama tandanya, sama-sama plus atau sama-sama min. Kenapa bisa begitu, Bu? Iya, karena ini kemiringan garis ya. Ini artinya kemiringan garisnya negatif. Jadi kalau kalian ingat waktu SMP, kalian mengenal gradien, itu M ya. Rumus gradien adalah min X per Y ya. Koefisien, ini saya bikin koefisiennya, min A per B. Rumusnya seperti itu. Nah, ini perhatikan, kalau di sini bentuknya berarti min A per B ya. Min A per B itu negatif. Plus A per min B berarti negatif nih. Kalau yang ini, min A per min B jadi positif. Ini A per B jadi positif. Berarti ini gradiennya. Contoh soalnya. Kalau misalnya kalian punya soal 2X min 3Y di 6 misalnya. Nah, cara cepatnya. Nah, ini nanti garis kita akan doyong kemana? Miring kemana? Miring ke kiri atau ke kanan? Miring kemana? Ke kanan, Bu. Ke kiri. Ke kanan, betul. Miring ke kanan. Nah, sekarang kita sudah mulai menentukan yang diarsir nih. Yang diarsir sebelah mananya garis? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kanan. Oh, Kanan. Memakai acuan tadi ya? Kanan, betul. Ini daerah penyelesaiannya. Di sebelah sini garis ya. Kenapa sebelah kanan? Karena X-nya positif, tandanya lebih dari. Ya. Kemudian ini adalah kanan bawah ya. Karena miringnya ke sini, berarti ini bawah. Ini bawah itu ke sini. Kemudian kanan itu ke sini. Gitu. Jadi kanan bawah. Tuh. Kenapa? Karena koefisien Y negatif. Berarti kebalik ya. Berarti ini kanan, ini bawah. Nah, kalau kalian punya persamaan, misalnya min 3X min Y kurang dari 7 misalnya. Nah, garisnya miring kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kiri. Kiri, betul. Karena tandanya sama ya. Nah, sekarang yang diarsir sebelah mana? Sebelah kiri garis, sebelah sini, atau sebelah sana? Kanan. Kiri apa kanan? kanan. Kiri. Kiri. Kiri apa kanan? Kiri, Bu. Kiri. Kanan. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Kanan atas ya. Sebelah kanan atas ya. Kenapa? Ini kan kebalik nih. Harusnya kiri bawah, tetapi tandanya kebalik, bukan lebih dari. Kan acuannya lebih dari tadi kan? Kalau kurang dari, oh ini kali min 1 aja dulu nih. Biar tandanya sama ya. Kali min 1. Nah, jadinya apa? Jadinya 3X plus Y. Tandanya jadi lebih dari kan? Ya enggak? Min 7. Nah, sekarang terlihat nih. Oh iya, ini lebih dari, X-nya positif, Y-nya positif, berarti kanan atas. Ya udah ini, arsirannya berarti ke sana. Jelas? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, sekarang coba lihat ke, ya. Masih ada yang tanya? Nah, ini sekarang latihan 1 ya, kita lihat latihan 1. Kita menentukan garisnya miring kemana dan yang diarsir sebelah mana cepat. Kalau nanti menggambar grafik, mah kalian sudah bisa ya buat tabel, kemudian letakkan titik potong sumbu X, sumbu Y, kemudian dihubungkan dengan garis, gitu bisa ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kalau yang nomor 1, saya mau cari orang nih. Saya minta tolong Vincent. Vincent? Kamu jawab pertanyaan saya ya. Ini Vincent, soal nomor 1, Vincent. Soal nomor 1, garisnya miring kemana, Vincent? Nomor 1 itu
Sebelah atas kanan. Miringnya kemana dulu? Garisnya miring kemana? Miringnya. Garis. Miringnya itu Ke miring. Ke kiri apa ke kanan? Kalau kiri ini gini, kalau kanan itu gimana, ini. gimana? Kiri ya? Kiri, Bu. Seperti ini, Vincent? Ya, oke. Yang lainnya setuju? Jawaban Vincent? Iya, Bu. Setuju, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang Vincent, yang diarsir sebelah mananya garis, Vincent? Yang diarsir itu sebelah atas sama kanan. Oke, sebelah sini ya. Nah, ini Ya. adalah himpunan penyelesaiannya, betul. Oh, Vincent dulu. Sekarang saya mau cari yang lainnya. Siapa ya? Caci ya, jawab pertanyaan saya ya. Iya, Bu. Caci, soal nomor 3, Caci. Soal nomor 3, garisnya miring kemana? Miring kemana, Caci? Tandanya sama enggak? Nih, kita lihat ke coretan tadi. Sini, nih, Caci lihat. Ini miring ke kiri. Kalau bentuknya seperti ini nih, Caci. AX plus BY atau min AX min BY. Kalau miring ke kanan, itu kalau jenisnya adalah AX min BY atau min AX plus BY. Gitu. Nah, sekarang kita lihat ke soal kita. Nih, nomor 3 ya. Tuh. X min 2Y plus 6 kurang dari sama dengan 0. Nah, garisnya ini miring kemana nih? Ke kanan, Bu. Ke kanan, betul? Yang lainnya setuju? Jawaban Caci? Setuju, Bu. Gimana? Oke. Karena tandanya berbeda ya. X-nya positif, Y-nya negatif, berarti pasti gradiennya positif. Tanjakan ya, kalau ini turunan. Nah, sekarang, Caci, yang diarsir sebelah mananya garis? Sebelah kiri kah atau kanan garis? Sebelah mana? Bentar, Bu. Positifkan dulu ini ya. Tanda ini dikali min 1 dulu. Supaya lebih mudah. Udah, dapat? Dapat, Caci? Belum. Oh, ini dikali min 1 dulu, Caci. Dikali min 1. Jadinya apa? Jadinya apa? Min X plus 2Y. Dikali min 1. Min X, betul. Min X plus 2Y. Min 6 lebih 2Y. besar dari 0. Min 6 lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Nah, sekarang perhatikan, Caci. Tanda pertidaksamanya udah lebih dari. Nah, kamu tinggal lihat koefisien X dan Y. Kalau koefisien X min, berarti sebelah mana, Caci? Kiri apa kanan? Kiri. Sebelah mana? Kiri bukan, Bu? Kiri. Ya, betul, kiri. Lawannya ya, Caci ya. Pokoknya kalau X plus itu kanan, kalau min kiri. Nah, sekarang Y-nya positif. Berarti yang diarsir sebelah atas atau bawah? Atas. Betul. Nah, ini kiri. Kemudian atas. Tuh, benar. Berarti sebelah sini ini himpunan penyelesaiannya. Gitu, Caci ya. Mulai jelas? Oke, Bu. Udah jelas, Bu. Oke. Yang lainnya juga menyimak ya. Supaya nanti cepat menentukan arsirannya, nggak usah cek titik gitu. Apakah untuk latihan 1 jelas? Latihan 1 jelas ya? Jelas, Bu. Ya, yang mau tanya siapa tadi? Luiska. Luiska, mau tanya apa? Luiska, yang mana? Saya masih bingung, Bu. Tadi kenapa harus dikali min 1? Oke, nah ini. Luiska, supaya mudah kita melihatnya adalah yang ini tadi.
kiri kanan, atas bawah gitu kan. Nah, kiri kanan atas bawah itu gampangnya adalah tandanya itu kalau lebih besar dari 0. Ini acuan tetapnya, lebih besar dari 0, kemudian tinggal lihat koefisien X dan koefisien Y. Kalau koefisien X dan Y sama-sama positif, berarti kita mengikuti yang kanan atas. Tapi kalau salah satu min, berarti lawannya. Jadi, misalnya di sini ya, ini kita ikutin. X-nya sudah positif, tandanya lebih dari, udah benar berarti ya. Berarti ini atas, kemudian Y-nya jadi negatif, berarti bawah. Ini jadi kanan, bawah, gitu. Tapi kalau kurang dari, saya nggak bisa langsung menetapkan dari koefisien X dan Y ini. Kalau min berarti kiri, bawah. Tidak benar, karena tandanya terbalik nih. Luiska. Maka kita harus kali min 1 dulu supaya tandanya menjadi benar, lebih dari. Jadi lebih dari itu kita anggap benar. Kalau kurang dari itu kebalik. Jadi harus kita kali min 1 supaya menjadi benar. Nah, kalau sudah kita kali min 1 sudah benar menjadi lebih dari, baru kita lihat koefisien X dan koefisien Y. Jadi kalau kurang dari jangan dilihat dulu, tetapi dikali dulu supaya kita nggak keliru menetapkan sebelah mananya garis yang diaksir. Nah, ini kan X-nya positif, Y-nya positif, berarti sebelah atas kanan. Kanan atas ya. Seperti itu, apakah menjawab, Rizka? Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Tetapi kalau misalnya nanti yang, ya, siapa nih? Saya mau nanya, tapi siapa nih tadi? dulu. Oke. Ya, ya Andrea mau tanya apa? Berarti itu emang harus diubah dulu? Emang wajib untuk diubah dulu? Nggak harus sebenarnya. Nggak harus sebenarnya Andrea, tapi tadi wajib diubah. Kenapa? Karena kan kita belum masuk konsepnya di sini ya. Karena konsepnya belum masuk, saya jadi harus punya satu patokan. Tapi nanti kalau sudah lancar bisa langsung Andrea ya. Okay. Nah, ini contohnya nih, misalnya. Oke, kalau misalnya sudah lancar, saya mau pakai soal yang nih, nomor 8. Nomor 8 ya. Nah, kalau misalnya sudah lancar, Andrea, saya minta Andrea yang menjawab nih. Nggak usah dikali min 1 ya Andrea ya. Coba nanti supaya ada bayangannya, kalau langsung aja gimana. Andrea, kalau 2X kurang dari sama dengan Y, maka garisnya miring kemana? Miring ke kiri atau ke kanan? Y-nya harus dipindah dulu nggak sih, Bu, ke kiri? Apa nggak usah? Apa ya, terserah kamu. Coba. Oke, kalau kamu langsung, kalau kamu langsung bisa, langsung aja. Tapi kalau Bu nggak bisa, Bu, saya harus pindah dulu, boleh, silahkan. Nah, ini saya pindahin dulu ya, Bu. Boleh. Berarti garisnya miring ke kanan. Miring ke kanan, betul. Yang lainnya sambil ngikutin ya. Kenapa? Karena dia menjadi 2X min Y ya, Andrea ya, benar ya? Iya. Ya, min Y. Kurang dari 0 ya? Iya. Ya. Kemudian yang diarsir sebelah mana? Berarti udah benar ya, miring ke kanan. Yang diarsir sebelah mana? Bentar, Bu. Langsung ya. Langsung ya, nggak usah dikali min 1 ya. Iya, sebelah kiri. Kiri, betul. Kiri atas ya? Ya, sebelah kiri. Iya, kiri atas. Ya, jadi tanda ini kita balik sendiri otomatis. Jadi kalau plus harusnya kanan bawah, jadi kiri atas gitu. Jelas? Iya, jelas. Terima kasih, Bu. Iya, tapi kalau belum lancar bisa kebalik ya Andrea ya. Jadi kenapa saya buat ini supaya lebih besar, supaya lebih mudah. Jelas? Iya, jelas. Oke, nah ini sama-sama. Ini belum selesai tapi sudah jam 9. Maka saya stop aja ya, tapi nanti pasti akan saya jawab semuanya pertanyaan kalian. Saya